Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 24. Selamat pagi teman, selamat hari Minggu. Semakin seru ceritanya. Ternyata Della, perempuan yang disukai oleh Bian, ternyata itu benar memang kakak dari Hanin yang notabene sekarang adalah istri dari Bian. Wah, penasaran kan dengan ceritanya? Mimin juga penasaran, yuk sama-sama kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Bab 24. Bian masih terdiam mencerna semua fakta yang baru diketahui olehnya, antara percaya dan tidak. Tapi harapannya hanya satu, jika semua ini hanya halusinasinya saja. Ini Naina, Bu. Ibu nggak mengenali Naina, ucap Della yang ternyata adalah kakak Hanin. Sebuah tamparan mendarat di pipi wanita itu. Bertahun tidak bertemu bukannya mendapat sambutan hangat, tapi mendapatkan tamparan. Masih berani kamu pulang, bentak Bu Sari. Kenapa ibu bersikap kasar? Bian menjauhkan Della dari Ibu Sari, takut jika nanti ada tamparan susulan. Kenapa kamu bisa ketemu dia? Tanya Bu Sari pada Bian. Dia sekretaris di kantor aku, Bu. Sekarang Della yang dibuat heran. Ia menatap Bian meminta penjelasan. Kamu juga kenal sama ibu aku? Lutut Bian rasanya lemas saat mendengar Della mengatakan jika Bu Sari adalah ibunya, yang berarti Della adalah kakak ipar Bian. Bian itu menantu ibu, seloroh Bu Sari. Bian meringis mendengar itu. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Padahal ia sengaja menyembunyikan pernikahannya dengan Hanin karena tidak ingin Della tahu. Tapi sekarang Bu Sari yang mengatakan semuanya. Menantu? Mas, benar apa yang dibilang ibu? Della menatap Bian, tidak percaya. Aku bisa jelasin. Bian mencoba menggenggam tangan Della, tapi wanita itu lebih dulu berjalan mundur. Kemana aja kamu selama ini? Kenapa sekarang pulang? Nggak sekalian seumur hidup aja, nggak usah balik. Suara Bu Sari yang melengking kini membuat fokus Bian dan Della kembali pada wanita itu. Niat hati ingin meminta restu, tapi ia malah mengetahui fakta jika lelaki yang akan menikahinya ternyata suami dari adiknya. Takdir seperti sedang mempermainkannya. Della bahkan meminta bantuan pada temannya untuk mencari tahu alamat baru orang tuanya. Itu yang dicari tahunya. Ia tidak mendapatkan informasi jika adiknya sudah menikah dan menikah dengan Bian. Kita harus bicara. Della melangkah menuju ke mobil dan diikuti oleh Bian. Bian menatap ibu mertuanya itu dan tersenyum kaku sebelum menyusul Della yang sudah berada di dalam mobil. Semua ini gak seperti yang kamu pikirkan, ujar Bian. Della menyeringai. Takdir macam apa ini? Kamu juga, kalau emang udah punya istri, kenapa malah lamar aku? Bentaknya. Emosi Della sudah tidak terkendali, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu Oma kayak apa kan? Aku terpaksa lakuin ini, tapi sebentar lagi aku bakalan pisah sama Hanin. Tega kamu ya lakuin itu. Kamu ambil keuntungan dari Hanin, setelah itu milik aku. Iya. Della menggelengkan kepalanya. Aku gak bakalan mau nerima kamu. Kamu udah mempermainkan adik aku. Ini semua demi Hanin juga. Pernikahan ini kesepakatan antara aku sama dia. Aku bantu dia lepas dari orang tua kalian yang terus maksa Hanin buat jadi pelacur. Dan dia jadi istri aku sementara waktu buat aku yakinin Oma. Della mulai terisak. Ia menghapus kasar air matanya. Tapi kenapa harus adik aku sih? Kenapa bukan orang lain? Kalau Bian tahu Hanin adiknya Della, ia juga tidak akan mungkin mau menikahi Hanin hanya untuk kepentingannya saja.
Kalau dari awal aku tahu, aku pasti nggak bakalan lakuin ini. Aku janji bakalan selesaiin masalah ini. Baru setelah itu kita apa? Nikah. Della menggelengkan kepalanya. Hapus semua keinginan buat nikah. Kamu sekarang udah jadi suami Hanin dan jadi adik ipar aku. Tapi semua ini pura-pura. Bian mencoba meyakinkan Della. Iya, mungkin memang pura-pura, tapi pernikahan kalian itu sah. Kamu mau mempermainkan pernikahan? Bian meremas rambutnya frustrasi. Bian yang paling dibuat pusing di sini. Kamu nggak ngerti posisi aku. Tolong dengerin dulu penjelasan aku. Habis itu boleh ambil keputusan dan aku akan terima. Della mengharik napas dalam-dalam. Ia memang harus tahu cerita dari awal bagaimana Bian bisa menikah dengan Hanin. Sekarang aku dengar versi kamu. Nanti aku juga pengen dengar versi Hanin. Bian mengangguk. Ia menceritakan dari awal pertemuan pertamanya dengan Hanin saat gadis itu dikejar preman. Tidak ada yang ditutupi oleh Bian, hingga soal dirinya yang terpaksa menikah dengan Hanin karena Fikra bicara yang membuat semua orang mencurigai Bian. Karena tidak ingin masalah panjang, ia memutuskan untuk menikah tanpa berpikir panjang. Jadi yang kemarin aku lihat, Hanin, emang kamu gak kenal adik kamu sendiri? Tanya Bian. Dulu Hanin gak secantik sekarang. Dulu saat ditinggalkan oleh Della, Hanin masih dekil dengan kulit hitamnya karena suka sekali bermain panas-panasan. Saat bertemu lagi setelah sekian tahun, jelas saja Della pangling melihat adiknya sendiri. Sekarang kamu sudah tahu kan alasannya? Terus kenapa kamu kabur dari rumah? Kini Bian yang ingin mendengar penjelasan Della. Ternyata ceritanya hampir sama dengan Hanin, dan keduanya juga sama-sama bisa lepas dari orang tua mereka yang akan menjerumuskan. Namun bedanya Della kabur dan tidak pulang-pulang karena takut, sedangkan Hanin kabur dan bertemu dengan Bian hingga akhirnya mereka menikah. Bian merasa sangat iba dengan kisah hidup kedua kakak beradik itu. Tidak menyangka jika ada orang tua yang sampai hati membuat anaknya terjerumus padahal tidak baik. Setelah menghabiskan 2 jam di pasar malam, Hanin memutuskan untuk pulang, diantar oleh Bara yang kebetulan jalan rumahnya satu arah dengan apartemen Bian. Apalagi kondisinya hujan deras. Pokoknya nanti kalau udah mau mulai bekerja, langsung kasih tahu aja ya, ucap Bara. Iya mas, makasih ya. Santai aja. Hanin turun dari mobil lelaki itu. Ia merasa beruntung karena sebentar lagi tidak akan bergantung pada siapapun, termasuk pada suaminya yang super duper menyebalkan itu. Paket komplit ini mah. Udah ganteng, baik, ramah, tajir pula. Nggak kayak yang ono, gumam Hanin sambil mencibir suaminya. Ia mengayunkan langkah masuk ke dalam gedung itu. Ia berharap Bian sudah tidur atau setidaknya tidak ada di apartemen. Hanin tidak ingin memulai keributan dengan lelaki itu karena saat ini tubuhnya sangat lelah setelah jalan-jalan di pasar malam. Namun lebih dari itu, hatinya juga tidak kalah lelah. Apa gue pinjem dulu duit ya? Tapi ke siapa? Pokoknya gak mau gue tinggal sama dia. Hanin bahkan enggan menyebut nama Bian. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam apartemen. Meski agak ragu, ia menempelkan kartu akses masuk, masih berharap jika Bian sudah tertidur. Namun langkahnya terhenti saat ada sosok yang hanya memakai handuk menutupi tubuhnya. Rambut panjang terurai dengan kondisi basah. Hanin, kamu jangan salah paham, kakak gak ngapa-ngapain kok. Hanin terpaku saat wanita yang ia anggap kakaknya itu tahu namanya. Kakak? Maaf karena kakak gak kenali kamu. Kak Naina? Hanin meyakinkan dengan mata yang berkaca-kaca. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Asli seru sekali ceritanya. Wow. Gimana menurut teman-teman? Komentar dong. Gimana kisah antara Bian, Hanin, dan Naina atau Della ini? Kira-kira bakal seperti apa ke depannya ya? Bian suka kakaknya Hanin, sedangkan Hanin mulai suka dengan Bian.
Tapi si kakaknya Hanin ini malah support Hanin tetap bareng Bian. Cinta segitiga kakak beradik, kakak ipar, adik ipar, jadi satu deh ceritanya. Penasaran kan ingin lanjut? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat liburan, istirahat santai ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.